Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Leana Mauludiah, NIM 1803211000029 dari MPA kelas B. Saya akan menjelaskan komoditas jagung yang diolah menjadi gula jagung dan menjelaskan manajemen mutu, persediaan, dan pemeliharaan. Manajemen mutu produk, dimensi kualitas. Produk menjadi instrumen vital untuk mencapai kesuksesan dan kemakmuran bagi perusahaan modern. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan hendaknya adalah sebuah produk yang menarik, mempunyai penampilan yang bagus, mempunyai mutu, manfaat kualitas yang optimal dengan merek dagang yang lebih dikenal. Kualitas suatu produk, baik berupa barang maupun jasa, perlu ditentukan melalui dimensi-dimensinya. Adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen mutu produk. Yang pertama adalah dimensi kualitas. Produk menjadi instrumen vital untuk mencapai kesuksesan dan kemakmuran pada perusahaan modern. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan hendaknya adalah sebuah produk yang menarik, mempunyai penampilan yang bagus, mempunyai manfaat atau mutu yang optimal, dengan merek dagang yang lebih dikenal. Kualitas suatu produk baik berupa barang maupun jasa perlu ditentukan melalui dimensi-dimensinya. Yang pertama ada dimensi performance atau kinerja. Produk jagung yang diolah menjadi gula, baik dikonsumsi oleh penderita diabetes dan bagi orang-orang yang sedang menjalankan program diet seperti gula jagung yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Lalu yang kedua adalah reliability, yang merupakan kehandalan yang dimiliki oleh suatu produk. Gula yang dibuat dari jagung memiliki beberapa kelebihan dibanding gula tebu, yaitu tidak menimbulkan obesitas karena gula jagung lebih mudah diuraikan di dalam tubuh, mengandung serat dan tidak merusak gigi. Lalu yang ketiga adalah durability, yang merupakan daya tahan masa pakai suatu produk. Umur simpan gula jagung adalah 2 tahun. Hal tersebut merupakan waktu yang lama karena produk dalam keadaan kering sehingga lebih awet. Kualitas produk dari aspek preferensial. Yang pertama adalah perencanaan. Jagung yang berkualitas diolah dengan standar mutu yang tinggi menggunakan teknologi canggih agar mendapatkan gula jagung yang baik. Pemasaran difokuskan pada orang dengan pengidap diabetes dan orang-orang yang menjalani hidup sehat serta menjalankan program diet. Lalu desain produk, kemasan berbentuk tabung berbahan kaleng dan didesain secara minimalis. Yang ketiga adalah proses. Pada tahap awalnya, jagung digiling untuk mendapatkan tepung jagung yang bisa diolah menjadi sirup jagung. Kandungan utama sirup jagung adalah glukosa. Untuk membuatnya semakin mirip dengan rasa gula pasir biasa, dilakukan konversi glukosa menjadi fruktosa dengan enzim tertentu. Lalu yang kedua ada aspek appraisal, yaitu pengujian informasi nilai gizi. Gula jagung mengandung 15 kilokalori, serat pangan sebesar 360 mg, serat pangan larut 360 mg, dan mengandung natrium sebesar 40 mg. Vitamin A 210 IU, vitamin C 90 mg, vitamin B1 0,1 mg, vitamin B3 2,5 mg, vitamin B6 0,4 mg, asam folat 52 mikrogram, vitamin E 4 mg. Tujuan dari manajemen persediaan yaitu yang pertama adalah memastikan bahan baku yang tersedia untuk produksi dalam jumlah yang aman. Yang kedua, memberi waktu perusahaan untuk mengelola pembelian bahan baku. Yang ketiga, mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran barang produksi. Yang keempat, mengurangi resiko bahan baku datang terlambat. Yang kelima, menyesuaikan jadwal produksi barang. Yang keenam, mengantisipasi resiko kenaikan harga bahan baku. Lalu selanjutnya, manajemen pemeliharaan yang dipilih adalah pemeliharaan terencana atau telah mengatur jadwal dan strategi untuk jangka waktu panjang, yang terdiri dari preventive maintenance atau perawatan pencegahan, yang merupakan pemeliharaan yang dilaksanakan dalam periode waktu yang tetap atau dengan kriteria tertentu pada berbagai tahap proses produksi. Tujuannya agar produk yang dihasilkan sesuai dengan rencana, baik mutu, biaya, maupun ketepatan waktunya. Yang kedua ada schedule maintenance, yaitu perawatan terjadwal, yang merupakan perawatan yang bertujuan mencegah terjadinya kerusakan dan perawatannya dilakukan secara periodik dalam rentang waktu tertentu. Rentan waktu perawatan ditentukan berdasarkan pengalaman, data masa lalu atau rekomendasi dari pabrik pembuat mesin yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, predictive maintenance atau perawatan prediktif.
Strategi perawatan di mana pelaksanaannya didasarkan kondisi mesin itu sendiri. Perawatan prediktif disebut juga perawatan berdasarkan kondisi atau juga disebut sebagai monitoring kondisi mesin, yang artinya sebagai penentuan kondisi mesin dengan cara memeriksa mesin secara rutin sehingga dapat diketahui keandalan mesin serta keselamatan kerja terjamin. Manfaat menerapkan manajemen pemeliharaan. Yang pertama adalah kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana produksi. Yang kedua, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak terganggu. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang di luar batas dan menjaga modal yang diinvestasikan tersebut. Yang kelima, untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara efektif dan efisien. Menghindari kegiatan pemeliharaan yang dapat membahayakan keselamatan. Selanjutnya, mengadakan suatu kerjasama yang erat dengan fungsi-fungsi utama lainnya dari suatu perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu tingkat keuntungan yang sebaik mungkin dan total biaya yang rendah. Hasil perhitungan dihasilkan EOQ sebesar 23,9 kg, biaya penyimpanan sebesar 62.737,5, biaya pemesanan 6.760, biaya safety stock sama dengan 26.250, dan TIJ-nya sebesar 151.747,5.